Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena Engkaulah ya Tuhan, kami dapat lalui hari ini dengan sukacita dan kemenangan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 1-2. Tertulis demikian. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Saudara yang dikasih Tuhan, malaikat dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan istilah Malak Adonai atau Malak Elohim. Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan Angelos Kuriou. Malaikat-malaikat ini adalah roh-roh yang diciptakan Tuhan untuk melayaninya dan mengerjakan perintahnya. Salah satu perintah Tuhan kepada para malaikat adalah menjaga dan melindungi manusia ciptaannya. Dalam ayat ini saudara, kita membaca bagian dari kisah perjalanan Yakub, di mana ia melakukan perjalanan kembali ke tanah Kanaan dan ia berjumpa dengan para malaikat Tuhan. Peristiwa perjumpaannya dengan malaikat ini merupakan cara Tuhan untuk menguatkan hati Yakub untuk terus melakukan perjalanannya. Dalam ayat selanjutnya, mulai dari ayat yang ketiga, kita membaca bahwa Yakub memikirkan bagaimana cara menjumpai Esau, saudara kembarnya, yang berkonflik dengan dirinya. Rasa takut dan khawatir ada dalam hati Yakub. Namun kembali lagi saudara, kita menjadi mengerti di sini bahwa para malaikat itu bukan secara kebetulan menunjukkan diri mereka kepada Yakub. Tapi ada maksud Tuhan supaya Yakub menjadi kuat dan teguh hatinya, serta tidak cemas terhadap apa yang akan dihadapinya, sebab ada Tuhan yang menyertai dirinya bersama dengan para malaikatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tentu tidak boleh menyembah atau berdoa kepada malaikat. Hanya Tuhan saja yang kita sembah, dan hanya kepada Tuhan saja kita menyampaikan doa-doa kita. Keberadaan malaikat Tuhan di sini merupakan tanda penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dalam Kejadian 32 ayat 1-2 ini dikatakan, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Penglihatan akan malaikat seperti ini termasuk jarang, saudara. Tidak sering terjadi. Melihat bala tentara Allah pernah juga dialami oleh Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17 tertulis, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kita perhatikan di sini saudara bahwa dampak dari penglihatan ini membuat Elisa tetap tenang meskipun ada ancaman. Bujang atau asisten Nabi Elisa juga menjadi tenang karena mengetahui akan keberadaan para malaikat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa makna dari ayat-ayat ini buat kita secara pribadi? Dalam perjalanan hidup yang sedang kita tempuh saat ini, Tuhan mau agar kita tidak takut dalam menghadapi hari-hari di depan. Sekalipun ada ancaman, ada bahaya, dan berbagai situasi yang sulit, tetaplah tenang dalam hadirat Tuhan.
Ikutilah hikmat firman Tuhan. Jangan kita khawatir dalam menghadapi hari esok, karena Tuhan ada bersama dengan para malaikatnya, menyertai dan menolong kita. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, hari esok kita tidak ketahui, tapi langkah kita tetap maju dengan penuh kepastian bahwa Tuhan membawa kita kepada kemenangan dan masuk dalam rencananya yang mulia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita, semangat dalam menjalani hari-hari ke depan. Kami menyadari akan kelemahan kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami khawatir, kami takut, kami cemas. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu kembali memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami, dan memberikan kami keberanian, sukacita, iman, dan pengharapan di dalam Engkau. Bahwa hari-hari ke depan yang akan kami jalani tidak perlu kami takuti, sebab ada Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, menyertai kami dengan para malaikat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu, dan terima kasih untuk penjagaan dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, gelisah, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Penuhi hati mereka dengan ketenangan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan, sehingga tidak ada kekhawatiran, kecemasan, ataupun ketakutan dalam hati mereka. Kami juga berdoa untuk yang sedang dalam masalah, dalam pergumulan, dalam persoalan, agar Tuhan Engkau berikan jalan keluar, dan mujizat-Mu yang ajaib, pertolongan-Mu atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.